Film dimulai dengan menampilkan dua orang wanita yang berprofesi sebagai pramugari bernama Jenny dan Paula yang siap untuk menjalankan tugas berikutnya. Dengan kapten yang bernama Forrest serta co-pilot bernama Wilsey yang agak kurang enak badan, mereka menyadari bahwa pada penerbangan kali ini tak banyak penumpang yang dibawa karena badai sedang melanda. Para pramugari pun mulai menyapa penumpang dengan ramah, termasuk George, seorang remaja yang agak broken home sehingga harus mondar-mandir dari satu kota ke kota lain untuk berlibur ke rumah orang tua yang telah berpisah. Ada pula Bev yang datang bersama suaminya Doc yang menderita Parkinson sehingga tidak bisa bergerak bahkan berbicara. Adapun seorang tenaga medis bernama Shayla yang terlihat gugup karena tak begitu nyaman dengan penerbangan. Lalu ada seorang wanita tua pecinta kucing bernama Louis, Niall dan Susan yang menantikan kelahiran bayi mereka. Pasangan ini benar-benar sangat teliti, bahkan meminta kursi yang belum diduduki oleh penumpang lain. Pasangan Frost dan Nika, keduanya adalah turis yang cukup bersemangat, bahkan tak segan-segan melakukan aksi baku hantam dalam tanda kutip di kursi penumpang. Penumpang selanjutnya adalah Henry, seorang pria sederhana yang mengaku sebagai tenaga pengajar dan membawa hamster yang hendak dimasukkan ke kabin. Penumpang lainnya adalah Ralph. Karena melihat Henry kesulitan, pria itu pun mencoba menawarkan bantuan, namun sangat mengejutkan dia digigit oleh hamster. Dan akhirnya kandang itu pun ditempatkan di bagasi. Terakhir adalah bisnismen bernama Preston yang juga kurang enak badan karena terus bersin-bersin. Saat akhirnya pesawat lepas landas, Jenny mencoba memperingatkan Niall untuk mematikan ponsel demi keamanan, namun pria itu malah menolak sehingga Henry pun turun tangan dan nyaris terjadi perkelahian. Terlihat jelas ada perasaan saling suka antara Jenny dan Henry. Henry mulai berbasa-basi dengan menceritakan tentang pencapaian gelar PhD-nya dan berkomentar tentang buruknya tata krama masyarakat dewasa ini. Beberapa saat kemudian, Henry menyaksikan sekilas info melalui laptopnya dan mengetahui bahwa Pusat Pengendalian Penyakit atau CDC telah mengepung sebuah gedung apartemen di Los Angeles akibat wabah misterius. Sementara itu, Ralph mulai merasa tak nyaman. Jadi dia meminta segelas air. Tak lama kemudian, Jenny kembali lagi dan melihat Ralph dalam kondisi lemah tak berdaya. Wanita itu mencoba menghampiri dan tiba-tiba saja... Sir? Ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bertobat karena dunia hanya sesaat. Seperti biasa, saya akan menceritakan tentang sebuah film yang kali ini sangat menegangkan berjudul Quarantine to Terminal. Film ini rilis pada tahun 2011, disutradarai oleh John Poe, serta dibintangi oleh para aktor yang tidak perlu diragukan karena saya belum kenalan. Baik, jangan berlama-lama lagi kawan, segera itu kopi disiapkan dan mari cerita kita lanjutkan. Mulut Ralph berbusa dan sangat memaksa agar diturunkan. Untungnya pramugari berhasil menenangkan. Peristiwa tersebut menjadi perhatian semua orang termasuk Louis, sehingga tidak menyadari kucingnya telah memakan, mohon maaf, muntahan di lantai. Selagi Jenny membersihkan muntahan yang mengenai bajunya, tiba-tiba saja Ralph bangkit, berlari di koridor dan mendorong Jenny hingga jatuh. Kemudian dia mulai berusaha mendobrak ruang kokpit, meminta agar pilot mendaratkan pesawat, selagi Forrest dan Wilsey melakukan sesuatu sesuai dengan protokol. Henry bersama beberapa penumpang lain berusaha untuk membantu menghentikan Ralph. Setelah itu Shayla memeriksa para penumpang dan untungnya tak ada yang terluka. Jenny tenggelam dalam rasa panik dan terus mengatakan bahwa dirinya telah gagal, tapi untungnya Paula mencoba menenangkan. Sementara itu, Kapten Forrest mengumumkan bahwa dia mendapat izin untuk melakukan pendaratan darurat sehingga meminta semua penumpang kembali ke kursi dan menundukkan kepala. Tubuh Ralph yang tergeletak terus-terusan membentur pintu kokpit. Karena kasihan, kedua pramugari pun mencoba memindahkannya ke kursi dan saat Paula memasangkan seatbelt, tiba-tiba saja
Saat pesawat akhirnya mendarat, Shayla menggunakan kotak P3K untuk merawat luka Paula, serta mengikat handuk ke wajah Paula demi menghindari shock. Tapi tentunya ini tidaklah cukup, oleh karena itu Shayla meminta kepada para petugas agar segera mengirim Paula ke rumah sakit. Forrest merasa kesal karena ground control menyuruh mereka menunggu meskipun mengetahui kondisi darurat. Ini membuat sang kapten melanggar dan memilih sembarang gerbang. Beruntung seorang petugas bagasi, Ed, melihat pesawat yang datang dan segera membuka gerbang. Sementara Forrest dan Wilsey menahan pintu toilet di mana Ralph terkurung, Jenny memimpin para penumpang untuk melakukan evakuasi kecuali Bev dan Doc karena Doc membutuhkan bantuan seseorang untuk memindahkannya ke kursi roda. Ed memandu kelompok itu ke ujung gerbang lain, tetapi sangat mengejutkan, ternyata pintunya terkunci dan tak seorang pun yang menjawab ketika dimintai keterangan lewat alat komunikasi. Tak ada pilihan selain terus mengikuti Ed masuk melalui pintu khusus karyawan untuk mencapai area transit. Dari sana Ed juga memeriksa pintu-pintu lainnya, tapi ternyata semua terkunci secara otomatis dan hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Ketika memeriksa kotak daya, pria itu akhirnya mengetahui bahwa protokol lockdown telah diaktifkan dan kini mereka dipantau dengan menggunakan CCTV. Terjadi perdebatan dan para penumpang mengeluh karena mereka memiliki urusan masing-masing yang harus diselesaikan. Lalu tiba-tiba saja terdengar suara sirine dan seketika para petugas mengepung terminal tersebut. Kemudian diumumkanlah bahwa kelompok itu sedang dalam karantina sehingga harus menunggu bantuan datang. Para penumpang mulai menghubungi keluarga untuk mengabarkan apa yang terjadi, lalu segera mencaci maki Jenny sebagai perwakilan maskapai. Dengan tidak ada rekan seperjuangan yaitu Paula, membuat Jenny semakin bingung untuk menjelaskan. Untungnya Shayla berhasil menenangkan lalu menjelaskan tentang kotak medis yang ada di kopernya dan mungkin itu bisa membantu Paula untuk bertahan lebih lama. Dengan bantuan Ed, Jenny dan beberapa penumpang kembali ke pesawat untuk menemukan koper yang dimaksud. Kondisi semakin diperburuk dengan padamnya listrik. Setibanya di pesawat, mereka sama sekali tidak menemukan siapapun dan pintu toilet telah terbuka dengan darah yang berceceran di mana-mana. Saat berusaha mengambil laptopnya, Preston menemukan Doc yang masih duduk sendirian. Istrinya hilang entah kemana dan kemudian dengan matanya Doc memberikan petunjuk bahwa Ralph telah terbebas. Sementara itu, Ed menemukan jalan untuk masuk ke ruang bagasi dan segera semua bergegas untuk mengambil barang-barang yang dibutuhkan termasuk kotak medis milik Shayla. Tiba-tiba saja ada seekor tikus yang melintas dan segera itu membuat Ed panik. Namun Henry mengatakan bahwa itu adalah hamsternya karena menemukan kandang yang rusak. Saat keluar dari bagasi, Jenny menemukan laptop Preston yang berlumuran darah di ujung koridor. Selain itu, dia juga melihat Wilsey yang menggeram lalu merangkak cepat meninggalkan koridor. Dan tiba-tiba saja setelah kelompok itu melarikan diri dari pesawat, di koridor mereka menemukan Doc yang terlempar dari kursi roda dan juga menemukan Preston yang tak sadarkan diri dengan luka gigitan di leher bagian belakang. Tak jauh dari sana, Jenny menemukan Bev yang menangis ketakutan memohon pertolongan. Namun lagi-lagi, tiba-tiba saja tak lama kemudian, kelompok itu pun kembali ke ruang staging untuk bergabung kembali bersama yang lain. Segera Shayla melakukan apa yang ia bisa demi menyelamatkan Paula, sementara Susan membersihkan wajah Niall dan bersama Ed, Henry menumpuk beberapa peralatan untuk menahan pintu agar Bev tidak menerobos masuk. Jenny menemukan darah dan segera mengkhawatirkan dari mana darah itu berasal. Lalu segera dia mengumumkan bahwa Kapten Forrest dan Wilsey telah tewas sehingga memutuskan untuk mengambil alih kepemimpinan. Ketika Shayla menjelaskan bahwa penyakit yang dialami Paula bukanlah penyakit biasa, Jenny tiba-tiba teringat akan gedung apartemen yang dikarantina di Los Angeles. Dia mencoba menjelaskan kepada penumpang dan kembali terjadi perdebatan sehingga Doc terabaikan. Padahal pria itu mencoba memperingatkan tentang tikus pembawa malapetaka.
Tak ada pilihan bagi mereka selain mengurung Doc dan Paula, sementara penumpang lain mencoba menangkap tikus. Saat Ed menggunakan sarung tangan untuk mengambil tikus tersebut, ia memperhatikan ada label pada kaki hewan itu. Ini menunjukkan bahwa tikus tersebut kemungkinan berasal dari laboratorium. Tanpa ragu, George meminta semuanya bertanya kepada Henry yang berbohong tentang hamster, karena pemuda itu sangat yakin sempat melihat ekor tikus ketika Henry berusaha memasukkan hewan itu ke dalam kabin. Henry terus berusaha membantah apa yang dikatakan George, sehingga Jenny mengajaknya ke tempat lain untuk menjelaskan. Henry bersumpah bahwa dia tidak mengetahui tentang tikus itu. Lagi pula, jika itu tikus, tak mungkin petugas keamanan bandara mengizinkannya naik ke dalam pesawat. Keduanya pun saling berpelukan untuk saling menguatkan dalam menghadapi musibah ini. Tanpa disadari, ternyata Ralph juga berada di sana dan segera melompat. Saat yang lain berusaha melumpuhkan Ralph, Ed mendapat pesan dari radio yang mengatakan bahwa CDC telah tiba di terminal. Kelompok itu pun segera berkumpul di depan pintu, namun alih-alih mengizinkan keluar, para petugas malah masuk ke dalam dengan senjata, menyita tikus dan pistol Niall, lalu memberikan suntikan kepada Paula dan Doc, sehingga Jenny menuntut penjelasan. Sayangnya, petugas hanya terus mengatakan tentang protokol dan penjelasan akan menyusul. Kemudian, semuanya diminta berbaris karena satu persatu akan mendapatkan suntikan. Tentu saja semuanya ragu sampai akhirnya Louis dengan berani mengajukan diri. Namun kucing kesayangan menggigit wanita itu dan membuat semuanya kacau balau. Ditambah lagi Doc bangkit dan mulai menyerang seorang petugas. Pada akhirnya, para petugas berhasil keluar dengan menghancurkan salah satu pintu dan segera Frost mengikuti. Namun sangat mengejutkan, baru saja keluar, para petugas dan Frost dihabisi dengan kejam. Salah satu petugas yang tertembak di bagian kaki segera diseret masuk untuk diselamatkan. Saat suara raungan semakin jelas terdengar, kelompok itu pun memutuskan untuk berlindung di dalam kontainer. Susan tak tega meninggalkan Niall yang sudah menunjukkan gejala infeksi, dan ini menyebabkan wanita itu pun menjadi korban. Setelah mengunci diri di dalam kontainer, Sheila menjelaskan tentang obat yang berhasil diambil dari salah satu petugas CDC yang ternyata memiliki warna yang berbeda-beda, menandakan bahwa semua orang mendapatkan sesuatu yang berbeda. Dan tentu saja, ini bukanlah protokol. Henry segera mengambil pistol dan memaksa petugas CDC untuk mengaku. Diketahui bahwa ternyata para petugas itu bukanlah dari CDC, melainkan dari CBDT. Bukan Cibaduyut, melainkan semacam organisasi anti-teroris kimia dan biologi yang berada di bawah naungan Departemen Keamanan. Si petugas juga menjelaskan bahwa salah satu dari unit mereka mendatangi gedung apartemen di Los Angeles beberapa jam yang lalu, tapi tidak ada yang berhasil keluar hidup-hidup. Serta di loteng, mereka menemukan laboratorium yang dibuat oleh sebuah sekte sesat. Niat awalnya CBDT mencoba mengembangkan obat berdasarkan seseorang yang selamat tanpa menyadari bahwa itu hanya semakin memperburuk keadaan. Setelah memastikan tikus-tikuslah yang membawa penyakit, si petugas tiba-tiba saja merampas pistol dari tangan Henry dan memutuskan untuk mengakhiri segalanya karena kemungkinan mereka selamat sangatlah kecil. Sementara Nika mengalami panik, Ed mengingat bahwa terminal tersebut sering terendam banjir dan oleh karena itu dibangunlah saluran pembuangan yang memungkinkan mereka untuk melarikan diri dari sana. Tiba-tiba saja setelah membereskan Wilsey, kelompok tersebut meninggalkan kontainer dan Ed membimbing mereka melalui area tersebut. Jenny menyadari sesuatu, bahwa Henry menghilang entah kemana, sedangkan Nika ada sesuatu yang menariknya secara tiba-tiba, yang mana diperkirakan wanita itu telah ditangkap oleh orang-orang yang terinfeksi. Adegan kemudian berpindah menampilkan Henry yang secara diam-diam mempersiapkan senjata. Kembali ke kelompok Jenny, kini mereka dihadang oleh Paula yang telah bermutasi
bermutasi. Pada momen ini, Jenny segera menguatkan diri untuk menerima kepergian rekannya dan tak lama kemudian, kelompok itu tiba di sebuah ruang kerja di mana mereka menemukan blueprint dari desain terminal demi menemukan petunjuk menuju ke saluran pembuangan. Di saat yang sama, George mengungkapkan bahwa dirinya telah memeriksa tas Henry. Di dalamnya, pemuda itu menemukan berkas-berkas mencurigakan tentang catatan eksperimen laboratorium, ditambah lagi sebuah kotak misterius. Mendadak, mereka pun dikepung oleh Susan dan Niall. Kini mereka sudah tak bisa melarikan diri lagi, sehingga melawan adalah satu-satunya solusi. Namun untungnya Henry datang dan segera menghabisi pasangan suami istri tersebut. Saat menyadari Henry telah tergigit, George segera memperlihatkan kotak yang ternyata berisi beberapa obat beserta sebuah suntikan. Pada momen ini, akhirnya Henry mengakui bahwa dia memang membawa tikus pembawa penyakit, serta mengakui bahwa dirinya adalah bagian dari sekte yang disinggung petugas CBDT sebelumnya. Tujuan mereka sangat sederhana, yaitu membersihkan planet bumi dari manusia. Henry segera mengancam akan menghabisi Jenny jika George tidak menyerahkan penawarnya. Lalu Ed menyerang secara tiba-tiba, yang mana sangat disayangkan itu membuatnya tewas tertembak. Peristiwa tersebut membuat yang lain merasa ketakutan, sehingga terpaksa membiarkan Henry memiliki penawarnya. Sembari menyiapkan suntikan, Henry menjelaskan bahwa sektenya memiliki banyak pengikut, bahkan di dalam instansi pemerintah, dan itulah yang menyebabkannya lolos dari pemeriksaan. Kini Henry menyandera George sebagai tiket untuk kabur dari terminal. Jenny mencoba menghentikan, tapi apa daya, segera wanita itu dijatuhkan dan Henry pun melarikan diri dengan membawa George beserta denah terminal. Setelah meminta Shayla lari lebih dulu, tiba-tiba saja Jenny ditemukan oleh Preston yang telah terinfeksi. Kemudian wanita itu melanjutkan mencari Henry demi menyelamatkan George. Ketika tiba di ruangan lain, Jenny pun kembali bertemu dengan Shayla yang menggunakan night vision milik petugas CBDT. Shayla memakaikan benda itu kepada Jenny dan mengungkap bahwa dirinya telah digigit. Shayla meminta Jenny untuk melanjutkan, sementara dirinya akan mengorbankan diri untuk menahan orang-orang yang telah terinfeksi. Jenny kemudian menemukan lubang pada dinding yang diyakini sebagai jalan masuk ke saluran pembuangan. Dan ketika hampir masuk, wanita itu diserang oleh Louis yang mana memaksa Jenny untuk menghabisinya. Setelah melanjutkan pengejaran, Jenny melihat tetesan darah dengan menggunakan night vision. Sempat ketakutan melihat beberapa hewan, tapi ternyata itu hanyalah tikus-tikus biasa. Lalu segera ia mengikuti jejak darah sampai dengan menemukan denah terminal dan meja Henry di dekat tangga. Selain itu, Jenny juga menemukan George yang menjelaskan bahwa obat penawarnya tidak bekerja, sehingga kini Henry telah bermutasi. Saat berencana mencari jalan keluar, tiba-tiba saja tetesan darah mengenai night vision lalu. Untungnya di saat terakhir George memberanikan diri untuk bertindak sehingga berhasil menyelamatkan Jenny. Tak lama berselang, muncullah api yang berasal dari ledakan. Jenny yakin bahwa kini tim yang di luar sedang berusaha menghancurkan seluruh terminal. Segera Jenny menendang salah satu pintu dan meminta George untuk masuk lebih dulu dengan menggunakan night vision. Keduanya pun bergerak secepat mungkin. Tiba-tiba saja Jenny merasa lelah dan menyadari bahwa ternyata dirinya juga telah tergigit. Tapi meski mengetahui hal ini, George menolak untuk pergi karena yakin Jenny tidak akan menyakitinya. Tak punya pilihan, Jenny pun terpaksa menahan diri sedikit lebih lama sampai akhirnya George menemukan jalan keluar yang terhalang oleh jeruji. Pemuda itu berhasil melewatinya dengan mudah, namun saat berbalik,
Film pun ditutup dengan menampilkan George yang pergi meninggalkan terminal. Sementara itu ditampilkan kucing Louis ternyata juga berhasil lolos, dan kini hewan itu berkeliaran di kota membawa penyakit yang sangat berbahaya. Apakah ini adalah akhir umat manusia seperti yang diharapkan oleh sekte? Dan tamat. Buat kalian yang belum tahu, Quarantine adalah remake dari film horor Spanyol berjudul REC. Film Quarantine yang pertama hampir sama persis dengan REC pertama. Satu-satunya yang membedakan adalah sifat virusnya. Dalam film REC, virusnya bersifat demonik, sedangkan dalam Quarantine, virus pada dasarnya adalah rabies yang dikombinasikan dengan kekuatan super. Lebih mirip dengan film yang beberapa waktu lalu pernah saya buatkan alur ceritanya, berjudul Patient Zero. Namun Quarantine kedua mengambil arah yang berbeda dari REC kedua. Sementara REC 2 berlatar di gedung apartemen yang sama dengan film pertama, dan ceritanya berlatar beberapa menit setelah film pertama berakhir. Quarantine 2 membawa virus rabies tersebut terbang ke udara dengan menggunakan pesawat penumpang. Dimulai dengan sangat sederhana, yaitu orang-orang yang menaiki maskapai penerbangan malam dari Los Angeles ke Nashville. Tak lama kemudian, menjadi jelas bahwa salah satu penumpang sedang sakit. Malangnya bagi penumpang lain, itu adalah virus yang sama, yang membuat penghuni gedung di salah satu apartemen LA terbunuh dan menjadi berita utama. Penerbangan tersebut dialihkan ke bandara lain, tetapi para penumpang segera mengetahui bahwa terminal tersebut telah dikarantina, menjebak mereka di dalam labirin terminal bersama orang-orang yang terinfeksi. Kalau boleh jujur, untuk awalnya saya lebih menyukai Quarantine pertama karena semua terasa sangat menakutkan dan bikin saya sebagai penonton ikut-ikutan stres. Sedangkan film kedua ini dengan konsep virus dari dalam pesawat lebih terasa terlalu umum. Tetapi setelah terus menonton dan mengikuti, ternyata saya sadar dan harus mengakui bahwa tim telah melakukan dengan cukup baik. Seperti kebanyakan film, ada beberapa yang menurut saya bagus dan juga ada beberapa yang tidak begitu menarik. Salah satu yang bikin saya ragu, bagaimana mereka akan menyebarkan virus ke dalam pesawat dengan cara yang masuk akal. Ternyata ini dilakukan dengan cukup baik dengan menampilkan seorang penumpang di pesawat dengan sengaja membawa hewan yang terinfeksi. Meskipun saya suka bagian ini, ditambah lagi pemeran yang mereka pilih cukup tak terduga, tapi alasannya yang menurut saya kurang. Ya, tujuan virus ini diciptakan merupakan bagian dari rencana sekte kiamat yang ingin menyebarkan penyakit berbahaya ini ke seluruh dunia demi mengendalikan populasi, sekaligus memberikan waktu kepada planet bumi yang hancur untuk memulihkan diri. Ini lagi-lagi mirip dengan film yang juga pernah saya review, kalau nggak salah berjudul The 12 Monkey. Setelah menyebarkan virus ke seluruh dunia, sekte akan menentukan siapa yang layak hidup dan siapa yang tidak. Bagi saya ini terlalu umum. Mungkin akan lebih baik jika virus diciptakan oleh seorang ilmuwan gila yang mungkin sedang berusaha menyembuhkan suatu penyakit, namun gagal dalam proses. Selain itu, karakter Henry menurut saya terlalu muda untuk ilmuwan itu sendiri. Akan lebih cocok Henry sebagai asisten atau pelaksana atau salah satu pengikut ilmuwan gila yang masih dirahasiakan. Ini pertanyaan yang mungkin bisa dibilang cukup sering ditanyakan, tapi mohon maaf, terkadang saya lupa karena maklum sudah tua. Di akhir Quarantine, terungkap bahwa bandara yang tidak disebutkan namanya itu tidak lain dan tidak bukan adalah Bandara Internasional McCarran di Las Vegas. Dan kita ditampilkan seekor kucing yang kini membawa virus mematikan. Namun sejak film kedua rilis pada tahun 2011, belum ada kabar lebih lanjut tentang Quarantine 3. Memang ada film horor zombie yang rilis di tahun 2013 dengan judul Quarantine LA, tapi ini tidak ada hubungannya dengan film Quarantine dan sebenarnya judul asli dari film tersebut adalah Infected. Jadi jika teman-teman mencari film-film horor tentang virus yang mengubah manusia menjadi mesin pembunuh yang kejam, saya sangat merekomendasikan Quarantine atau REC 1 dan 2. Terus Quarantine 2 gimana bang? Ya, film ini memiliki beberapa adegan menakutkan, tetapi tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan film pertamanya. Namun meskipun demikian, film ini tetap menyenangkan dan memiliki momen-momen yang menarik, sehingga akan membuat Anda merasakan kengerian melalui suara-suara geraman dan raungan orang-orang terinfeksi, serta bagaimana mereka bergerak ketika menyerang mangsa. Bagaimana menurut kalian?
Mungkin segitu saja teman-teman. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silakan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!